Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garindra Yusuf Widiarsa. Saya dari kelas BPW 2E dengan NIM 250411100034. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas P15, yaitu bisa dilihat ini menjelaskan aplikasi, demo seluruh fitur, menjelaskan bagian tersulit, menjelaskan evaluasi aplikasi, dan menjelaskan pengembangan lanjutan. Langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini tugas P15 saya yang barusan saya kerjakan. Sudah ada komentar-komentarnya juga. Coba kita pakai live server ya. Kita pakai live, kita live-in. Nah, ini adalah hasil dari tugas P15 saya. Pertama yang harus dibahas adalah penjelasan aplikasi. Di sini saya bikin aplikasi konser musik, booking tiket konser musik. Di sini saya bikinnya itu dengan mendetailkan konsernya, yaitu konser Blackpink. Di sini biasa saya bikin gambar dan teks. Ini judulnya Born to Pink Jakarta 2006. Terus ya teks-teks seperti biasa. Ini bikinnya download dari Google. Terus habis itu di area bawah ini ada foldernya juga, terus ada navbarnya. Oh iya, lupa belum ngebahas navbar. Di sini saya pakai Bootstrap. Ini ada navbar brand dan di sini ada navly-nya. Habis itu di sini kalau kita pencet pesan tiket sekarang, maka sama seperti mencet tiket Anda ini. Pesan tiket sekarang. Nah, ini sama. Lanjut ke demo seluruh fitur. Demo fitur-fiturnya itu terletak di bagian ini, tiket Anda. Karena kalau yang tentang ini cuman menunjukkan informasi terkait website ini, yaitu official Blackpink website, sistem ticketing modern. Setelah itu di sini fitur-fiturnya ada dengan interaktif, kalkulasi instan, tiket otomatis. Setelah itu spesifikasinya 5, 103, Bootstrap, jQuery. Terus developernya saya mengatasnamakan Blackpink official website developer. Setelah itu ada fitur ini sama semua. Oke, sudah kita bahas tentang fitur-fitur. Di sini tuh saya nggak menggunakan database ataupun local storage karena sebenarnya saya bisa, cuman saya takut melangkahi materi yang belum diajarkan di kuliah. Jadi di sini pertama fiturnya adalah ya kolom-kolom ini juga ada validasinya. Misalnya nih kita kasih namanya itu angka untuk pesan tiket. Nah, karena kita belum menulis semuanya, maka silakan mengganti seluruh biodata. Nah, misalnya ini validasinya nggak boleh angka, terus ini umurnya minimal 20 tahun, nomor HP minimal 12 karakter, emailnya ada, harus pakai fitur regex itu. Setelah itu jenis kelaminnya seperti biasa, ini harus required itu artinya harus. Coba aja Garindra Yusuf nama saya. Ini misalnya kita coba 15 ya. Nomor HP-nya harus 12 karakter. Terus misalnya emailnya ini.
Ini kalau pakai autofill ini jadi warna putih, kayaknya dari promnya teman-teman. Kan kalau kita isi biasa itu nggak jadi warna putih dalamnya kolom itu. Biasa di sini saya bikin konsepnya itu kalau masuk konser ini maka langsung dikasih t-shirt gratis. Terus konser itu ada 2 hari, D1 D2, terus persetujuan. Ini saya setuju atas ketentuan yang berlaku. Setelah itu di sini ada food, drink, and merchandise. Ini food, drink, and merchandise. Misalnya nih kita bikin ini 1, ini 2. Dan niatnya beli 2, totalnya 250.000. Terus di sini ada tempat duduknya. Di sini tuh denahnya. Ini stage-nya. Ini VV1, VV3 itu artinya VVIP, ini VIP, ini festival. Jadi tiketnya itu ada kategorinya. Nih, kalau udah VV1 maka ini VVIP. Kalau V3 maka ini VIP. Dan harganya juga langsung menyesuaikan. Ini 4 juta, ini 2 juta, ini 6 juta. Kita coba yang VV4 ini 6 juta. 6 juta tambah 350.000 berarti 6.350.000. Kita buktikan pesan tiket sekarang, tiket berhasil dipesan, maka oke. Nah, ini langsung ke bawahnya sini. Ini ada toggle tiketnya buat mempersingkat dan menambah fitur ya. Oh, Karin Resuf Sudiarsa 15 tahun. Ini ada yang salah sepertinya teman-teman. Coba saya betulkan ya. Umur. Coba validasi umur. Validasi umur. Oh, minimal 15 tahun. Ya, berarti 15 tahun bisa teman-teman. Misalnya ini 20, dipakai 20, maka nanti 20. Kemarin itu Pak di pertemuan 14 waktu saya presentasi ke Pak Ocal dengan Google Meet itu disuruh ngubah ke 20 tahun. Cuman waktu itu kemarin itu saya bisa, cuman nggak lama saya ubah lagi ke 15 tahun. Karena menurut saya eh, yang nonton konser 18 tahun itu udah lumayan masuk akal, udah boleh lah. Jadi nggak apa-apa. Ini intikannya hilang karena habis merubah ini. Bikin aja 20 tahun ya. 20 tahun. Langsung bikin Karin. Umur 20. Misalnya 19 nih. Coba. Nomor HP. Konser 1. Kita dapat aja. Pilih gender perempuan misalnya. Ini 2, ini 1. 250, ini 2. Minimal umur penonton adalah 20 tahun. Sini kita coba ubah dulu. 25, pasti bisa nih. Pesan tiket, tiket berhasil dipesan, maka langsung keluar ini tiketnya. Ini QR-nya, kalau di scan itu bakalan nunjukin ini, ID tiketnya. Ya saya iseng-iseng aja bikin gini ya. Gampang juga sih bikinnya. Ada fungsi function CS yang otomatis, jadi langsung kita mau ini dijadiin QR nanti otomatis jadi QR-nya terus ini generate. Ini juga dinamis ya, enggak, ini bukan gambar, ini dari fitur JavaScript-nya. Nah, nonton 25 tahun, kategori VIP, terus ini sesuai dengan kalkulasi tadi yaitu 6.250.000. Nomor kursi 2 bisa di sederhanakan apa? Ya, gitulah. Terus ini adalah fitur, ini juga ada fitur search-nya dan fitur edit dan hapusnya. Coba kita masukin lagi ya, siapa Aisyah.
56. Ini melihat macam apa? Ini gendernya perempuan. Ini 2. Setelah itu kedua pesan tiket, tidak berhasil pesan, oke, keluar ini. Nah, tiketnya ini bakalan munculin yang paling terakhir teman-teman. Jadi yang paling terakhir kan Aisyah. Maka ini tiketnya Aisyah. Ini udah ada 2 nih. Ya. Ini juga ada cari data penonton. Jadi apapun yang ada di TD itu bakalan bisa di di sini. Misalnya nomor HP bisa. Nah, ini nggak usah enter langsung keluar 1,5. Karena nggak ada data lain yang 1,5, maka yang keluar adalah yang garing tadi. Misal kita kasih 56, ini juga ada 56-nya, ini ada 56, maka akan muncul dua-duanya. Oke, harga tiket juga bisa, tapi ini harus pakai RP. RP titik RP langsung ya, 4 juta. RP 4.00. Nah, keluar. Pakai VV2 juga bisa, VV2 dan lain-lain juga bisa. Coba kita edit ya. Edit si Garin. Data berhasil dimuat lengkap untuk diedit. Oke. Ini bakalan keluar lagi data-datanya, dan ini juga bakalan nyesuaiin lagi yang tadi dipesan. Ini juga tadi yang milih ini. Terus saya ganti ke V5, langsung ini jadi 4 juta. Terus apa lagi yang mau diubah? Misalnya ini nambah 1 nih, let's stick 1, dan ini diganti ke 2. Pesan tiket berhasil pesan. Tuh, ke edit teman-teman tadi. Ini jadi VIP V5. Ini juga berupa yang terbaru. Terus light sticknya tadi udah ditambah 1, udah bekerja. Kita pakai fitur hapus. Oke, nah udah langsung dihapus teman-teman. Jadi sebenarnya karena ini cuman program sederhana, jadi saya pakai CRUD, bisa edit, bisa hapus. Cuman kalau misalnya program real itu pasti nggak bisa diedit, bisa dihapus. Dan ini aku hanya pakai tabel aja, nggak ada local storage, nggak ada database. Jadi ini kalau di refresh itu bakalan hilang teman-teman. Nah, ini bakalan hilang karena datanya tuh cuman nyimpennya di tabel menggunakan JavaScript dan jQuery. Jadi nggak cuma di refresh, misalnya tadi ada datanya ya, kita pindah ke home, kita pindah ke tiket tanda lagi, itu juga ini bakalan hilang. Jadi emang datanya tidak bisa bertahan. Oh iya, ada fitur baru, fitur yang menarik, yaitu fitur ini, dark mode. Nah, ini contohnya di sini, saya buka icon, tuh jadi putih semua. Ini cuma mengubah tampilannya aja, cuman algoritmanya itu ya sama kayak tadi. Bisa kita lagi klik di sini aja. Namun karena ini di sini, jadi tidak ngaruh ke halaman home atau tentang, cuma di sini aja. Dan kalau misalnya kita ke halaman lain dan balik lagi, juga bakal berubah ke hitam lagi teman-teman. Karena nggak ada local storage yang disimpan. Oke, itu aja.
Setelah itu adalah menjelaskan bagian yang tersulit. Menurut saya, bagian yang tersulit, apa ya? Kalau hmm, dark mode ini cuman dikasih style ini aja, kita nyeting ulang bagian light mode, ini disesuaikan jadi warna putih. Terus JavaScript-nya juga nggak begitu susah sih kataku. Nah, menurutku yang paling susah itu ketika edit sorry, ketika tadi ada datanya terus diedit, itu kan di sini bakal balikin value-value-nya. Nah, menurutku itu yang paling kompleks lah, katakanlah paling kompleks untuk dikerjakan, paling banyak edit tadi ini fungsi edit, uh, ini bakal balikin data ke form, ini data angka, terus ini drop down-nya juga dibalikin value-nya, drop down t-shirt juga, setelah itu radio button ceknya itu juga dibalikin, terus kondisi keranjangnya tadi apa aja, ini itu juga dibalikin value-nya. Setelah itu kursi yang dipilih, kategori yang dipilih itu juga dibalikin semua. Setelah itu ngerender ulang warna kursi tadi drag aktif ini. Setelah itu yang di tabel ini itu bakal dihapus, jadi dibalikin ke sini semua. Setelah itu yang ini dihapus, jadi ketika kita pesan tiket lagi, datanya bakalan submit lagi ke tabel. Itu yang menurutku kompleks. Menjelaskan evaluasi aplikasi menurutku kita balik ke fitur dulu. Ini juga udah responsif ya teman-teman, karena pakai bootstrap jadi udah responsif. Ini evaluasinya menurutku secara UI UX ini masih bisa ditingkatkan lagi. Evaluasinya ketika aku bikin lagi, mungkin aku bikin UI UX nya lebih keren gitu, front end nya maksudnya. Setelah itu pengembangan lanjutan menurut saya mungkin bisa pakai local storage atau database biar datanya nggak hilang-hilang begitu. Baik, begitu saja dari saya. Saya Garindra Yusuf Widarsa dengan NIM 25034 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.